Live bareng Bank Syariah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, semoga dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu ya. Balik lagi di Harmony Live bersama saya Soraya Larasati. Kita akan ngobrol santai-santai tentang tren keuangan anak muda supaya tercapai kehidupan yang harmoni dan seimbang. Dan topik pembahasannya mengenai topik keuangan terkini dan seru tentunya bersama narasumber yang kredibel di samping saya di sini. Dan sebelum kita membahas narasumber kita nih, aku mau berterima kasih nih sama teman-teman semua yang udah ngirimin pertanyaan-pertanyaan tentang episode kali ini. Nanti kita akan pilih pertanyaan-pertanyaan terbaik dan akan mendapatkan saldo senilai Rp150.000 dari Bank Syariah Indonesia dan ada souvenir cantik dari Gria Si Muda. Nah, makanya buat kamu yang aktif nih ngirimin pertanyaan-pertanyaan menarik, pasti berhak mendapatkan saldo senilai Rp150.000 dari Bank Syariah Indonesia. Makanya yang aktif ya, pokoknya nanti akan dibahas kupas habis tuntas bersama narasumber kita. Nah, kita kali ini akan ngomongin mengenai hal yang muda punya rumah, bisa nggak sih? Aduh, pasti banyak pertanyaan dan keraguan nih dari topik kita kali ini. Makanya kita akan bahas dengan narasumber kita yang sangat luar biasa. Di samping saya ada Putri Madarina. Halo Mbak Putri. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Dan Mbak Putri juga kayaknya cerah banget nih. Seger fresh banget ya kelihatannya. Fresh banget kelihatannya. Kayaknya udah gak sabar pengen ngasih insight-insight ya buat teman-teman kita di rumah nih yang sebenarnya udah pengen nih kepikiran punya rumah di usia muda. Karena semua orang pastinya pengen banget dong bisa punya rumah yang nyaman, tapi biasanya terpentok sama biaya rumahnya yang mahal. Makanya orang jadi bisa berpikir 2 kali, bahkan lebih dari 2 kali kayaknya untuk memiliki sebuah rumah. Tapi ternyata untuk usia muda memiliki rumah itu tidak sulit. Dan justru malah bagus banget kalau dari usia muda ya. Jadi lebih fokus gitu ke depannya. Jadi lebih termotivasi untuk bisa bekerja keras memiliki sebuah rumah. Nah, aku mau nanya nih ya. Iya. Sebenarnya rumah sendiri itu perlu nggak sih kita miliki buat mungkin yang baru berpenghasilan ya, usia-usia 25 nih mungkin yang baru bekerja, fresh graduate atau mungkin baru mulai berkarir kan. Kayaknya pengen punya rumah nih. Perlu nggak sih di usia semuda itu? Oke, nah ini pertanyaannya menarik banget nih. Perlu nggak ya generasi milenial itu untuk punya rumah gitu kan di usia muda? Pertama memang sekarang ini kita segenerasi muda udah diberi kemudahan yang luar biasa gitu ya. Dengan adanya teknologi dan kemajuan bank, udah gitu dorongan dari pemerintah juga gitu untuk beli rumah gitu kan. Berbeda ketika zaman dulu gitu. Dan kita bisa lihat juga sebenarnya harga rumah itu kan seiring dengan waktu cenderung naik ya. Betul, harga meningkat gitu. Harga rumah dari tahun 70, 80, 90, 2000 itu pasti berbeda gitu, semakin meningkat gitu. Nah, jadi kalau misalnya aku bisa bilang di sini teman-teman yang baru memulai pekerjaan gitu ya, fresh graduate gitu, baru mendapatkan gaji, pertama kita harus mikirin dulu kira-kira apakah kita udah punya kondisi keuangan yang cukup sehat. Nah, karena ketika keuangan kita udah cukup sehat, kita punya proporsi yang baik, dan teman-teman itu pengen punya rumah, itu sangat memungkinkan banget. Nanti kita akan bahas juga lebih detail memungkinkannya kenapa sih gitu, dan apa yang mesti kita cek gitu, untuk kita melihat bahwa kita nih mampu nih untuk bisa membeli rumah atau enggak. Jadi kalau misalnya di usia 25 itu udah bisa beli rumah, mampu dan mau, itu sangat possible. Bener, dengan memiliki sebuah rumah kan jadi kayak simbol kemapanan. Seseorang gitu ya, karena kan rumah merupakan sandang, pangan, papan yang wajib nih kayaknya nih kita semua tuh harus punya gitu. Nah, merubah mindset itu nih anak-anak muda masih ragu biasanya nih, kayaknya berarti kalau aku punya rumah uang jajan aku berkurang banyak dong ya, kesenangan aku terhampas dong ya, apalagi kan di usia muda nih lagi seneng-senengnya naikin status sosial nih biar diterima sama masyarakat, biar gaul, biar banyak temen lah ibaratnya gitu. Nah, motivasi apa nih biar anak-anak muda yang nonton nih semangat nih teman-teman di rumah nih ya untuk
bisa punya rumah nih, aset masa depan gitu. Gimana tuh Mbak? Nah, sebenarnya aku yakin banget kita semua di sini, apalagi generasi milenial itu pengen untuk punya rumah. Betul. Tapi masalahnya adalah kita selalu berpikir bahwa kalau kita mau punya rumah itu kita harus punya pendapatan yang besar dulu. Benar. Baru bisa beli rumah gitu. Padahal ternyata dengan adanya kemudahan dan support dari pemerintah itu kita bisa, mungkin aja kita sekarang nih bisa loh beli rumah gitu. Nah, ketika kita udah tahu, oh ternyata kita bisa ya beli rumah gitu. Mungkin nanti yang tadinya kita punya pemikiran untuk naikin status sosial dulu atau punya pengeluaran yang lain, akhirnya itu pengeluarannya jadi tertunda karena ada hal yang lebih penting, yaitu beli rumah yang memang kita akan pakai dalam jangka waktu yang cukup lama gitu. Jadi kita harus pikirkan baik-baik. Dan sebenarnya satu lagi poinnya adalah yang menurut aku menarik, harga rumah itu kan selalu naik ya seiring dengan waktu gitu kan. Nah, ketika kita punya kesempatan untuk membeli rumah itu sekarang, berarti kita akan menggunakan atau kita punya kesempatan untuk menghilangkan opportunity cost. Jadi di mana misalnya kita udah mampu nih sekarang, tapi kita nunda, nanti deh 3 tahun lagi deh, 5 tahun lagi deh. Benar. Ya, nah 5 tahun lagi ternyata harganya udah lebih mahal. Nah, ketika harganya udah lebih mahal, tentu yang harus kita bayarkan kan jadi tinggi juga, lebih naik juga seperti itu. Nah, kesempatan yang sekarang ini menurut aku sih sangat disayangkan kalau kita nggak pakai gitu, apalagi misalnya kita udah dimudahkan dengan segala teknologi dan support dari pemerintah juga, seperti itu. Benar, jadi udah ada apa ya namanya, kalau misalnya kita mau nggak mau harus mencicil atau memang harus melunasi apa yang sudah kita mulai, jadi semangat kerja pun pasti lebih tinggi. Dan jangan sampai benar kalau misalnya kita menunda kemudahan pada saat ini, kita nggak ada yang tahu ya 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan itu harga makin meningkat, kesulitan pasti makin tinggi gitu kan ya. Betul. Nah, aku pengen tanya sebenarnya untuk anak-anak muda nih, teman-teman yang mungkin ingin punya rumah di usia muda, bisa berinvestasi rumah, bisa beli rumah itu sebenarnya dimulai dari usia berapa sih? Biar mereka makin semangat gitu kan. Nah, sebenarnya yang paling penting itu pertama teman-teman itu harus punya pendapatan yang tetap dulu gitu. Dan sudah melewati batas umur dari yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu 21 tahun. 21 tahun ke atas. Iya, 21 tahun. Jadi 21 tahun kan kita udah ibaratnya mungkin kebanyakan dari teman-teman udah pada lulus kuliah ya. Betul. Udah fresh grade gitu. Nah, fresh grade itu jadi possible untuk beli rumah. Nggak mesti nunggu sampai mapan dulu, misalnya levelnya misalnya apa dulu gitu ya, 3 tahun kerja atau 5 tahun kerja. Jadi usianya sudah mencukupi, udah punya pendapatan tetap, dan nanti akan di-assess juga ya tentunya dengan banknya, itu sudah possible gitu. Secara syarat sudah memenuhi. Oh gitu, berarti salah satu syaratnya adalah memang punya penghasilan tetap ya, dan usianya cukup 21 tahun ke atas. Nah, mungkin syarat-syarat lain yang mungkin bikin orang ragu tuh apa ya, yang memberatkan bikin orang tuh nggak mau beli rumah gitu. Oke. Nah, mungkin sebelumnya kita tahu kalau misalnya kita mau beli rumah itu kan ada DP ya. Ada DP yang mesti dipenuhi. Benar. Nah, sekarang ada support dari pemerintah untuk mendorong ya supaya properti ini salesnya juga naik gitu. Generasi milenial itu punya rumah gitu. Jadi kebijakan ini menurut aku cukup menarik, yaitu dengan DP 0%. DP 0%. Jadi nggak pakai DP. Jadi nggak pakai nggak pakai DP udah bisa beli rumah. Wow, jadi itu makin memacu ya semangat ya. Mungkin banyak yang belum tahu kan teman-teman di sini ya, ada kebijakan pemerintah seperti itu gitu. Jadi kita mungkin belum tahu sampai kapan kebijakan ini akan berlaku. Mumpung memang masih bisa kita gunakan kesempatan ini, ya udah kenapa enggak, seperti itu. Betul. Jadi udah dikasih kemudahan, kenapa nggak kita manfaatkan ya. Nah, untuk tren untuk punya rumah gitu, tren sebenarnya kan urgent ya, sebenarnya rumah itu sebenarnya kebutuhan pokok banget nih ya. Nah, itu bisa dibilang salah satu bentuk investasi nggak sih? Oke, nah rumah itu sebenarnya apa ya, lebih kepada opportunity cost yang kita bisa hilangkan atau kita bisa mendapatkan kesempatan gitu dari kenaikan harganya gitu. Jadi kalau misalnya kita ngelihat, oh kita mengorbankan deh, kita nyicil dari sekarang supaya kita bisa lock harganya. Ya. Supaya kita bisa lock harganya, supaya nanti kalau misalnya ada fluktuasi harga dan ternyata kita mau beli rumah, itu kita udah mendapatkan kesempatan ketika harga rumahnya itu masih lebih murah dibandingkan nanti waktunya akan mendatang. Seperti itu. Jadi sebenarnya lebih untuk kemudahan yang sekarang kita dapat, kita pakai dulu aja gitu ya. Benar. Daripada nanti harganya tidak pasti atau makin tinggi yang kita tidak mungkin bisa memenuhi dengan harga itu. Betul. Gitu ya. Nah, kira-kira
ekspektasi apa sih yang diharapkan nih sama teman-teman untuk bisa beli rumah gitu loh. Kan katanya udah mudah, ekspektasi apa yang bisa diharapkan ya? Oke, nah pasti kan teman-teman kita punya benchmark ya kalau misalnya kita mau nyicil. Misalnya kita pengen yang tenornya itu cukup lama gitu, apalagi yang fresh grade gitu kan. Tenornya cukup lama, terus habis itu plafonnya juga mungkin agak lebih tinggi sedikit gitu ya. Supaya kita bisa mendapatkan rumah yang mungkin ukurannya atau lokasinya itu sesuai dengan keinginan kita, seperti itu gitu. Nah mungkin itu ada beberapa kendala lah yang seperti itu yang sehingga kita mungkin belum bisa menyesuaikan gitu. Ditambah lagi misalnya sebelumnya ada DP cukup memberatkan gitu. Kalau misalnya nggak cukup, benar, jadi butuh waktu lagi untuk nabung DP baru kita bisa untuk membeli rumah gitu. Nah sekarang dengan kemudahan-kemudahan itu ya kita kan pengennya kayak gitu kan, DP ya kalau bisa nggak ada. Ternyata udah bisa nih DP rumah nggak ada. Terus habis itu tenornya kalau bisa juga lebih lama gitu, mendekati usia pensiun kita. Supaya kita bisa mencicil dengan harga yang lebih murah gitu. Dibagi lah, kalau misalnya kita nyicil punya tenor yang lebih panjang, pastikan harga rumah yang sama dibagi dengan jangka waktu yang lebih panjang, itu nanti kita cicilannya lebih murah jatuhnya dibandingin kalau kita nyicilnya waktunya lebih sebentar. Seperti itu. Nah, itu kan kemudahan juga dong kita gitu kan. Pengen dong kita bisa nyicil rumah dengan tenor yang waktunya lebih lama. Nah, kalau dari sisi plafon mungkin kita pengen sekarang kita kepikiran oh yaudah deh rumahnya di lokasi ini atau rumahnya size-nya segini nggak kenapa-napa gitu. Pas kita masih single. Tapi begitu kita udah menikah ternyata oh kok udah sempit ya, ada pasangan, terus ada anak gitu. Betul. Kan, anaknya 1, 2, 3, wah anaknya 3 nih ternyata gitu kan, ternyata nggak cukup. Ketika kita membeli rumah kan pasti kita akan mempertimbangkan hal tersebut, karena kan rumah pasti kita nggak akan tinggalin dalam waktunya sebentar gitu, pasti kita pengennya ya selama mungkin di rumah itu gitu. Jadi hal-hal tersebut yang pastinya jadi pertimbangan dari para generasi milenial atau Gen Z juga untuk akhirnya membeli rumah gitu. Dan menurut aku dengan dia mempunyai rumah di usia muda, jadi otomatis memotivasi dia untuk bertanggung jawab lebih gitu kan ya. Iya, betul. Jadi fokus pada punya kebutuhan yang lebih primer daripada kebutuhan yang tidak diperlukan gitu kan ya. Jadi juga memperbaiki tabungan juga, jadinya nggak harus keluar-keluar spend yang nggak penting lah intinya kan ya. Nah, kemudahan ini semua sebenarnya bisa didapatkan di mana sih untuk teman-teman nih yang mungkin pengen nih, ya udah deh, aku mau deh daripada aku jajan-jajan nggak penting gitu kan ya, menghabiskan uang penghasilan aku mungkin dari pekerjaan yang baru, kira-kira bisa dapetin di mana? Nah, ini menariknya nih, Mbak Soraya, ada program yang namanya Geriasi Muda. Dari Bank Syariah Indonesia, gitu, yang bisa memberikan kemudahan-kemudahan tersebut gitu. Nah sebenarnya kita bisa ambil nih kesempatan ini karena ketika kita akhirnya yaudah deh kita komit gitu ya, kita mau komit untuk punya rumah gitu, akhirnya kita bisa fokus tadi yang kesana ya, seperti Mbak Soraya bilang, dan mungkin kos yang biasanya kita rasanya kurang penting gitu, akhirnya jadi terbuang dan kita bisa alokasikan ke cicilan rumah ini dengan segala kemudahan yang ditawarkan oleh program Geriasi Muda dari Bank Syariah Indonesia. Kemudahannya apa aja tuh? Oke, yang pertama nih, tenornya itu adalah sampai 30 tahun atau sampai batas waktunya usia pensiun. Jadi kalau misalnya tadi 21 tahun, berarti bisa sampai 50 tahun ya? Kurang lebih dia bisa mencicil gitu ya? Iya, atau sampai usia pensiun. Usia gitu pensiun, kan. Biasanya kan kita usia pensiun berarti udah nggak ada pendapatan lagi gitu. Betul. Tapi kita sebelum itu, dari sekarang sampai kita masa pensiun, kita bisa mencicil gitu ya. Mencicil. Dengan nominal yang kalau misalnya di Bank Syariah Indonesia itu menariknya lagi akadnya. Akadnya gimana tuh? Nah ini dia nih yang perlu kita tahu. Kadang-kadang kan kita suka melupakan hal itu dan ini sebenarnya yang paling penting nih teman-teman. Nah jadi menariknya adalah menggunakan akad murabahah. Nah akad murabahah itu sebenarnya seperti jual beli. Seperti jual beli, jadi mungkin nanti aku akan sedikit cerita ya perbedaannya gitu dengan bank konvensional. Tapi dari sisi akadnya, akad murabahah ini cicilannya fix, tetap gitu. Selama 30 tahun itu tetap cicilannya, sehingga itu akan memudahkan kita nantinya gitu, tetap gitu ya.
Nah itu jadi enak ya, flat ya, nggak tiba-tiba akan naik itu Iya, kan. betul. Bukan misalnya kalau di bank konvensional itu ada beberapa tahun yang fix gitu, misalnya rate-nya ya, rate-nya fix setelah mungkin 3 tahun gitu. Itu akan floating tergantung dari suku bunga yang ditetapkan oleh pemerintah juga gitu, akan berpengaruh gitu. Nah, sebenarnya itu apa ya? Ada ketidakpastian di situ. Kalau misalnya kita menggunakan akad syariah yaitu murabahah, itu kita mendapatkan sebuah kepastian. Memang kita udah tahu nominalnya sekian, kita bisa perhitungkan gitu dari sekarang kira-kira kemampuan kita tuh seperti apa gitu. Jadi ketika kita bisa mengukur, kita bisa apa ya istilahnya mengeliminasi resiko-resiko. Resiko-resiko itu kan kita nggak akan pernah tahu ya gitu, kayak misalnya kemarin tiba-tiba ada pandemi, kita nggak pernah kepikiran gitu kan bakal ada pandemi, bakal ada lockdown, PSBB gitu. Jadi hal-hal tersebut yang pasti akan mempengaruhi juga gitu kalau misalnya kita punya liabilities atau kewajiban yang tidak tetap. Yang tidak tetap. Kalau tetap kita udah enak, udah ketahuan nih, udah tetap gitu kan, jumlahnya nggak berubah. Nah ketika tidak tetap ini pasti itu akan apa ya berdampak lah kepada kondisi keuangan kita, seperti itu. Enak juga ya kalau cicilannya tetap terus kan, jadi buat anak-anak muda nih tetap bisa mengalokasikan ke hobinya dia kan. Jadi yang ini memang spend buat beli rumah nih cicilan, yang ini aku masih bisa pakai. Jadi bisa perhitungannya lebih enak gitu ya. Plus ketika kita mulainya di usia muda, gitu, misalnya contohnya pas masih usia fresh grad gitu ya, itu kan nanti seiring dengan waktu, insya Allah pendapatannya akan bertambah. Amin, mudah-mudahan makin meningkat kan ya, makin banyak peluang yang lain, investasi. Benar, sedangkan cicilan kita itu tetap. Betul. Gitu, jadi itu pasti akan ada apa ya spare, dan itu spare-nya bisa digunakan untuk investasi yang lain gitu seperti Mbak Soraya bilang. Dan dari sisi kewajiban kita untuk apa ya membayar cicilan rumah ini menjadi semakin ringan dong kalau kita pendapatannya bertambah. Luar biasa ya, melalui Griasi Muda itu. Benar, ya. DP-nya pun gimana? Yang tadi juga jadi pertimbangan DP kan. Anak-anak muda mungkin takut nih harus keluarin uang di depan besar, takutnya nanti dia nggak punya tabungan lagi gitu. DP-nya 0%. Sesuai dengan ini ya kebijakan pemerintah. Nah, luar biasa. DP-nya 0% gitu, bayangin gitu ya. DP-nya 0% bisa dapat rumah. Jadi belum apa-apa, udah masuk langsung dapat rumah gitu ya. Tinggal dia kewajiban mencicilnya yang harus bertanggung jawab ya. Iya, betul. Terhadap inflasi gimana tuh? Oke, nah terhadap inflasi selama fix itu tidak berpengaruh gitu. Tidak berpengaruh terhadap inflasi juga. Jadi inflasi itu berpengaruh ketika kita punya cicilan atau liabilities yang sifatnya floating. Jadi mengikuti suku bunga pada saat itu. Nah, luar biasanya nih dengan Griasi Muda kita bisa mendapatkan keuntungan yang banyak banget nih untuk membeli sebuah rumah. DP 0% dari pemerintah. Selain itu juga akadnya murabahah, jadi cicilannya tetap. Benar. Cicilan tetap otomatis kita juga masih bisa mendapatkan keseimbangan hidup ya sebagai anak muda ya. Benar. Masih bisa untuk mengalokasikan uangnya ke hobi. Ya masih bisa seneng-seneng. Jadi nggak perlu khawatir nih kalau yang pengen beli rumah, cicilannya tetap soalnya tenang jadinya. Selain itu juga ekstra tenor ya kan. Bisa lebih panjang waktunya dalam mencicil sebuah rumah. Jadi buat yang baru mulai berkarir punya penghasilan tetap, aduh nggak usah khawatir banget deh. Dan masih banyak keuntungannya, mungkin bisa ditambahkan keuntungannya. Oke, nah satu lagi nih adalah ekstra plafon. Ekstra plafon. Nah jadi ekstra plafon ini misalnya kan teman-teman ini ya pasti ketika kita mau mencicil rumah ke bank, itu kan kita datang dong ke banknya. Dan bank pasti akan melakukan assessment terhadap income kita. Kita misalnya punya pendapatan sekian, kita dilihat punya plafon berapa untuk beli rumah. Nah dengan ekstra plafon kita bisa dapetin plafon yang lebih tinggi. Rumahnya pasti lebih bagus gitu ya. Iya, kita bisa punya option lah gitu. Option kita jadi lebih fleksibel dalam kita untuk memilih rumah. Maunya rumah yang kayak gimana? Karena kan pasti kita dalam memilih rumah maunya yang dipakai untuk jangka panjang. Betul. Gitu misalnya dari tadi ya dari single punya pasangan gitu. Terus mungkin dari sisi lokasi juga jadi lebih fleksibel seperti itu. Aduh seru banget ya. Jadi anak muda sekarang banyak pilihan untuk hidup masa depannya lebih jelas gitu ya. Dibandingin kita dulu ya. Bener. Jadi spend uangnya itu untuk hal yang lebih bermanfaat, tapi bukan berarti tidak bisa senang-senang, tetap bisa dialokasikan ke hobi karena ada Griasi Muda, semua teratasi. Balik lagi tadi untuk anak muda, untuk mengajukan Griasi Muda itu kan harus ada assessment nih. Mungkin syarat-syaratnya buat teman-teman nih yang pengen langsung beli rumah pakai Griasi Muda apa sih dan mudah nggak syaratnya? Oke, nah jadi persyaratannya cukup mudah ya. Cukup mudah. Yang pertama adalah kita harus sebagai warga negara Indonesia yang tinggal di Indonesia.
berdomisili di Indonesia. Nah, Jangan bakal tinggal mana? di luar negeri ya. Jangan. Kenapa? Karena ada kaitannya dengan pendapatan. betul. Nah, jadi kita juga harus punya pendapatan tetap. Pendapatan tetap. Pekerjaan dari pekerjaan yang tetap. Benar. Rentang usianya gimana? Nah, rentang usia juga menarik nih, Mbak Soraya. Dari 21 tahun sampai 40 tahun. 21 muda banget tuh Iya. ya, sampai 40 tahun cukup matang. Jadi Lulus punya kerja langsung bisa. syaratnya mudah banget ya. Cuman domisili Indonesia, WNI. Iya. Terus rentang usia 21 sampai 40 tahun dan selanjutnya punya penghasilan tetap. Betul. Buat anak muda yang umurnya 23/4 langsung cari kerjaan ya, biar penghasilan tetap dan bisa punya rumah pertama di usia yang sangat muda dengan Griasi Muda. Luar biasa, memotivasi sekali nih buat anak-anak saya karena saya udah nggak 21. Dan udah 30 sekian mungkin bisa juga ya punya rumah lagi, oke. Nah, teman-teman semua nih banyak yang penasaran banget mengenai Griasi Muda, udah banyak pertanyaan yang masuk dan keren banget pertanyaannya ya. Dan berhak mendapatkan hadiah saldo senilai Rp150.000 dari Bank Syariah Indonesia dan juga souvenir dari Griasi Muda. Kurang apa lagi coba? Udah dikasih kemudahan lewat syarat-syarat yang mudah, udah gitu dikasih banyak keuntungan, dapat hadiah lagi dari Bank Syariah Indonesia. Nah, pertanyaannya nih, Kak, aku mau nanya dong, gimana cara yang aman untuk ngitung cicilan rumah buat anak muda? Oke. Yang pertama, kalian jangan lupa datangnya ke Bank Syariah Indonesia dan cek plafonnya berapa yang kalian punya dari pendapatan yang kita terima setiap bulannya. Lalu kita cek juga apakah cicilan tersebut sampai 30%. Kenapa sih masih 30%? Yang pertama kalian supaya bisa tetap investasi dengan 20% yang kalian punya dan yang 50%-nya kalian bisa enjoy sekarang. Nah, harus 30% ya, 30% buat cicilan, 70% bisa seneng-seneng. Kurang apa lagi coba tuh? Buat seneng-seneng kan, biar lebih balance lagi. Hobi terlaksana, kehidupan sejahtera, kedepannya masa depan cerah, mertua pun langsung oke. Approve gitu ya. Approve gitu, langsung verified ya. Oke, nah pertanyaan selanjutnya nih, mau tanya lebih aman mana untuk saya nyicil rumah, kredit konvensional atau syariah baiknya Kak? Oke, nah mungkin itu aku ini ya akan coba kasih gambar-gambar coret-coretan supaya lebih kebayang. Nah teman-teman keren banget nih ya. Jadi belum apa-apa udah diyakinkan kembali sama Mbak Putri nih yang akan memberi perhitungan ya, baiknya mau konvensional apa syariah. Nah itu nanti keputusan di tangan kalian ya kan? Aku kasih gambarannya Kasih aja gambaran, gitu. dan ini sangat meyakinkan sekali. Pokoknya kalau sampai nggak teryakinkan, baca doa lagi ya. Pasti langsung yakin. Nah, jadi sebenarnya kan kita tahu ya kalau misalnya di syariah itu kan ada akadnya dan akadnya itu murabahah gitu. Jadi memang itu fix karena akadnya dengan akad jual beli gitu. Nah, biasanya di konvensional itu ada fixnya juga tapi tidak sampai akhir periode. Gitu. Jadi periode tertentu gitu. Jadi misalnya aku udah gambarkan ada konvensional, ada syariah gitu. Nah, misalnya kita punya ini ya jangka waktu misalnya 30 tahun gitu ya. 30 tahun misalnya. Karena kan generasi muda dong yang pengen punya rumah kan. Bener. Nah, di konvensional itu let's say contohnya itu yang fix gitu ya. Fix cicilannya atau bunga dari cicilan tersebut itu 3 tahun di depan. Misalnya contohnya 6%, 7% atau sekian persen lah, X persen. Nah, setelah 3 tahun, ini sampai 3 tahun. Nah, setelah 3 tahun itu mengikuti pasar gitu. Tidak fix ya, berubah-berubah, bisa besar, bisa kecil juga gitu. Nah, sedangkan di syariah dengan akad murabahah, aku catat ya, murabahah. Dari awal sampai akhir sini, kita cicilannya fix gitu. Jadi misalnya cicilan tahun pertama sampai tahun ke-30 itu ya udah sama gitu nominalnya. Jadi lebih terhitung ya sebenarnya. Lebih terhitung. Nah, sebenarnya tadi kan kita juga sempat tuh Mbak Soraya mention tentang inflasi kan. Betul. Mungkin aku coba gambarin lagi di sini. Jadi misalnya ada ini ya, ada tabel gitu. Kita misalnya nyicil dari tahun pertama. Dari tahun pertama sampai tahun 30. Ya. Dan ini nominalnya berapa gitu ya. Contohnya misalnya kita 3 juta per bulan. Nah, 3 juta per bulan ini di tahun yang ke-30 itu pasti jumlahnya udah jauh lebih kecil. Iya. Pertama, kita punya pendapatan yang terus meningkat
karena kan kita karirnya naik, dipromosi dan segala macam seperti itu. Dan yang berikutnya adalah karena inflasi itu, jadi nominal 3 juta yang sekarang di tahun di tahun 30 tahun lagi itu pasti akan terasa lebih ringan gitu dengan adanya inflasi gitu. Jadi itu sangat meringankan lah istilahnya seperti itu gitu. Nah, mungkin itu untuk gambarannya. Semoga terjawab ya. Sangat jelas sih itu ya. Ada gambar-gambar. Kemudahannya kayak gimana, yang satu masih bisa terjadi perubahan karena tergantung situasi pada saat itu seperti apa. Yang satu lebih stabil karena dia tetap udah fix, sudah ditentukan. Betul, gitu sampai 30 tahun let's say ya, misalnya sampai 30 tahun. Jadi kita bisa berhati-hati dari sekarang nih, nyisihin uangnya, pemakaiannya seperti apa, dan 30 tahun bener ada terjadi kan mungkin inflasi, jadi nilainya pasti akan terasa lebih kecil kalau nanti sudah 30 tahun ke depan. Nah, tinggal balik lagi ke teman-teman nih, memilih mana yang terbaik untuk kalian, yang pastinya lebih safety dan lebih aman dengan yang namanya syariah sih ya. Nah, oke, keren banget nih Mbak. Ada satu lagi nih pertanyaan dari teman-teman. Kak, umur berapa ya waktu yang paling pas untuk mulai nyicil rumah? Di umur berapa? Tapi dengan kayak gini sih kayak semudah mungkin ya, sejak dini kayaknya udah bisa nyicil rumah ya. Iya, jadi sebenarnya selama pendapatan kita sudah stabil, maksudnya kita punya pendapatan yang fix gitu ya setiap bulannya, dan usianya sudah mencukupi dan proporsinya memang sudah pas gitu ya. Contohnya mungkin di sini aku coba gambarin lagi ya supaya lebih jelas, supaya lebih yakin lagi nih. Karena lewat gambar itu bisa dapat simulasi yang lebih enak gitu ya. Jadi tadi ada garis, ada apa, jadi lebih dimengerti lah ya. Ini misalnya pendapatan kita ya, pendapatan. Nah, kita tuh harus punya proporsi yang tepat gitu. Proporsi yang tepat. Nah, untuk kita bisa work life balance itu kan kita mesti alokasiin paling enggak itu ya di kisaran 30%. Jadi kita bisa alokasiin 30%. 30% itu minimum ya? Kisaran sebenarnya. Kisaran ya? Kisaran cicilan produktif. Kebutuhan produktif. masing-masing dari teman-teman ya gitu. Benar. Tapi jangan sampai, kalau bisa jangan terlalu sedikit juga gitu kan. Misalnya teman-teman yang punya cicilan yang dia itu bunganya bunga berbunga gitu ya. Misalnya contohnya kartu kredit, itu tidak disarankan untuk punya nominal yang sama 30% karena itu sangat memberatkan nantinya. Tapi kalau misalnya cicilannya produktif seperti rumah, terus mobil, itu masih diperbolehkan. Dan teman-teman itu punya pengeluaran atau expense ya, biaya sebulan itu sekitar 50%. 50%. Ini untuk kos harian lah atau kos bulanan. Untuk jajan-jajan ya? Iya, biasanya kan kalau masih muda belum perlu bayar listrik, gitu kan, nggak perlu belanja ke supermarket gitu. Jadi kayaknya sangat fleksibel ya untuk 50% gitu. Nah, 20%-nya lagi itu bisa dipakai untuk investasi. Luar biasa ya, udah dapat rumah, dapat kebutuhan pokoknya juga terpenuhi, bisa buat investasi lagi. Iya, betul. Mudah-mudahan taat ya dengan aturan itu ya. Jadi kalau misalnya kita bilang ya usia berapa, sebenarnya usianya tadi ya 21 tahun gitu udah bisa mulai pendapatannya udah tetap setiap bulannya udah bisa gitu. Tinggal kita manage gitu supaya kita benar-benar yakin gitu, benar-benar yakin bahwa keuangan kita dalam kondisi yang sehat dan sustainable. Gitu. Kita bisa beli rumah, kita bisa enjoy waktu sekarang, waktu saat ini dengan pendapatan yang kita terima setiap bulannya. Wow, itu tips yang bagus banget tuh ya. Menurut aku hitung-hitungannya juga maksudnya fleksibel banget ya. Kalau misalnya punya kartu kredit ya nggak perlu 30% untuk cicilan rumahnya. Jadi disesuaikan, tapi perhitungannya udah enak banget. 30 buat cicilan rumah, 50% untuk kehidupan, untuk hobi bisa terlaksana gitu kan. 20% untuk investasi ke yang lain hal ya untuk masa depan yang lebih baik pastinya. Jadi keren banget sih menurut aku dengan adanya Geriasi Muda ini mendorong semangat sebenarnya anak-anak muda untuk lebih memikirkan masa tua dan masa depan yang lebih stabil pastinya. Karena kan rumah itu kebutuhan pokok yang memang suatu saat emang harus kita punya. Wajib kita mau gitu ya. Nggak mau karena kita nantinya kan akan berkeluarga, punya anak, punya istri, atau mungkin ya walaupun mungkin yang wanita juga kan punya tabungan yang ke depannya lebih enak gitu kan. Jadi lebih jelas lah ya dengan adanya Geriasi Muda ini mempermudah semuanya untuk bisa
tercapai, tapi tidak juga mengenyampingkan hobi dan kesenangan kita sebagai anak muda. Jadi nggak usah khawatir lagi. Wah, keren banget nih Put nih, aku senang banget ngobrol mengenai kreasi muda. Mudah-mudahan teman-teman di rumah juga terinspirasi nih untuk bisa membeli rumah sedini mungkin, begitu punya penghasilan tetap dan syaratnya juga tidak dipersulit kok ya. Dan keuntungannya tadi juga kita udah bahas yang aku rasa sih sangat menjawab keresahan anak-anak muda zaman sekarang. Nah, buat anak-anak muda yang pengen tahu lebih banyak mengenai produk dari Kreasi Muda ini, jangan lupa untuk kepoin sosial medianya Bank Syariah Indonesia. Ada di Instagram, ada di Facebook, ada di YouTube, dan juga ada di websitenya. Di sana lengkap dan selengkap-lengkapnya. Dan buat kamu yang ingin ikut aktif nih, berpartisipasi dalam obrolan kita, nanti pertanyaan kamu, unek-unek kamu dijawab juga sama Mbak Putri di sini, bisa banget nanti kirim pertanyaan kamu di kolom komen dari IGTV-nya Bank Syariah Indonesia. Kita akan pilih ya Put ya, pertanyaan yang terbaik dan bisa menjawab dari topik kita hari itu yang akan kita bahas. Kita akan kasih hadiah tentunya, saldo senilai Rp150.000 dari Bank Syariah Indonesia. Dan minggu depan topiknya menarik banget nih. Kalau tadi kita ngomongin soal rumah, itu kan kebutuhan pokok ya. Nah ini investasi, tadi kan 20% harus buat dana investasi. Kita kasih saran investasinya buat teman-teman apa yang bagus. Nah investasi yang akan kita bahas mengenai investasi emas untuk anak muda. Wah ini kece banget nih, karena investasi emas bisa dibilang tak lekang oleh waktu ya. Kemudahan, keuntungan, dan keseruan investasi emas yang sangat kekinian mudah-mudahan menjawab keresahan anak-anak muda zaman sekarang mau investasi apa yang baik. Kita akan bahas pastinya di episode berikutnya. Makanya saksikan terus ya episode dari Harmoni Life biar kehidupan Anda lebih harmoni dan seimbang. Terima kasih Putri atas pembahasan hari ini yang sangat menggugah saya juga untuk segera berinvestasi rumah dengan kemudahan dari Kreasi Muda. Mudah-mudahan teman-teman terinspirasi juga dengan obrolan kita. Mohon maaf kalau ada kurang-kurang atau salah kata dari saya. Saya Soraya Larasati, mohon pamit undur diri dan Putri Mandarina. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.